Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah alladzi anzala nabiyhi wa safihi wa rasulihi kitabahul Qur'an wa 'allamahul bayan wa an'ama 'alaina bil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul quddus salam wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi madadal ayyam. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Hadrati ashabi siyada al-habaib al-alawiyyin, hadrati ulama al-fudala, para bapak umarok, kaum muslimin dan muslimat. Saya matur cara Jawa saja supaya ya lebih mudah atau campur. Pada saat ini dan di tempat yang barokah ini, kita mempunyai niat yang sama, yaitu taqarrub ilallah, yasinati hadir dalam majlis maulidiyah memperingati hari biyusan dalam Nabi Muhammad SAW, dan hadir dalam majlis khataman Quran bil hifzi putra putri, bil nadri putra putri, dan juz amma. Hadirin hadirat yang kami muliakan, sebulan yang lalu kurang lebihnya Ananda Haji Ibrahim menemani saya, yang pada pokoknya minta supaya diberi waktu akan mengadakan majlis maulid dan khataman Quran. Saya jawab insya Allah, dan sebaiknya tidak usah menunggu bulan Rajab, bulan Maulud Rabiul Awal ini, bulan yang mulia karena bertepatan biyusan dalem Nabi Muhammad SAW. Memang anak didik kita di Jawa Timur biasanya saya beri waktu itu bulan Rajab. Saya gandeng mulai Banyuwangi, Pasuruan, Malang, Blitar. Nah, ini setiap tahun anak didik kita yang menggelar pondok Al-Quran itu tambah. Jadi kalau semua kita kumpulkan dalam bulan Rajab, kasihan anak didik yang saya tinggalkan dengan waktu yang agak lama. Alhamdulillah pendapat saya itu disetujui, yang akhirnya untuk bulan Maulud pertama ini, tahun ini, 3 pondok yang saya beritahu, yang saya beri waktu tadi malam itu di Pondok Fadilatul Quran Pandaan, kemudian siang ini di tempat ini, nanti malam insya Allah di Ngajum. Jombang, cucunya almarhum Kiai Haji Adlan juga minta waktu, tetapi waktunya minta tanggal 3 Rabiul Awal
karena bertepatan wafatnya Habibur Syekh Adlan. Sudah saya laksanakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, nanti matur tidak banyak. Yang penting atas diutusnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW, mari kita yang mantap menjadi umatnya, anak cucu dan turun yang tidak terbatas ila yaumil qiyamah, supaya semua itu ittiba derek kepada hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita perhatikan 59 tahun yang lalu, yaitu awal merdeka Republik Indonesia, yang pada waktu itu jumlah penduduk Indonesia hanya 70 juta. Menurut catatan pemerintah yang pernah kita baca, umat Islam 95%, lain-lainnya ya anwa'ud syata yang 5%. Akhir-akhir ini berdasarkan catatan yang ditugaskan pemerintah, maaf saja, umat Islam menurun 87%. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi mungkin pengikut agama lain di samping tambah anaknya, cucunya, buyutnya, tetapi 1-2 umat Islam terus terang saya katakan ada yang murtad, pindah agama. Di daerah Jogja sendiri saya tahu, kenalan saya sebagian ya sudah haji tapi mempunyai anak istri, dikawinkan dengan ashabus sholih yang terus terang ya cucunya insya Allah ya ngakut bapaknya. Ini yang menyebabkan umat Islam menurun. Sekalipun jumlahnya tambah, tapi persentasinya menurun. Untuk itu, dengan maulid Nabi ini saya peringatkan, marilah kita mohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahirata wa batinah, ruhaniyata wa jasmaniyah, supaya mantap derek ittiba kepada hadrati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita teliti dalam kutubut tarikh, memang Nabi kita, Rasul kita pantas disebut Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi Adam belum diwujudkan oleh Allah kurang 2000 tahun. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah dikenal oleh para malaikat karena pembacaannya tasbih, istighfar dan sebagainya. Malaikat belum tahu, minta penjelasan kepada Allah, menapa menika nuripun Nabi Adam duduk Nabi Adam keparingan pangapura lan nurunaken para anbiya mursalin, awliya, ulama, siddiqin, sebab oleh syafaat sing kagungan nur iki. Menapa menika nuripun Nabi Nuh? Ya duduk Nabi Nuh selam sangga bahaya banjir topan oleh syafaat Nabi. Menapa nuripun Nabi Ibrahim? Ya duduk Nabi Ibrahim selamat saka siksaan lautan api kang digerakake Raja Namrud oleh syafaat Nabi. Terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa semua keliru, yang akhirnya menanyakan tidak mendahului penjelasan Allah. Lajeng nuripun sinten? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam tarikhnya Nabi Adam alaihissalam, setelah mempunyai kesalahan melanggar
larangan Allah di alam jannah, beliau diturunkan ke alam bumi. Doa yang dinas dalam Al-Quran surat Al-A'raf pertengahan juz 8, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi di dalam hadis diterangkan, di samping berdoa dengan Rabbana zalamna, istighfar dan tawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Ta'ala menanyakan, kamu kok tahu ada Muhammad Rasulullah SAW? Inggih kula mau seratan-seratan wonten spanduk-spanduk alam jannah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Priye pemikiranmu? Boten wonten tiyang ingkang luhur ingkang asmanipun dipun gandeng kan asma panjenengan kejawi Muhammad Rasulullah SAW. Ini masih beribu-ribu tahun Nabi kita akan dimunculkan di dunia, tapi nurnya sudah dikenal oleh para malaikat, terutama itu Nabi Adam juga mengenal. Penjelasan dari Allah betul, memang itu mulia-mulianya makhluk, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Awwalin wal Akhirin. Seberapa kesalahanmu agar aku ampuni. Nah, untuk itu kita sekalian jangan mengabaikan. Ini pusatnya di Jogja loh Pak, tapi bukan di Pandanaran. Orang minta syafaat kanjeng Nabi itu dianggap keliru. Tapi ini saya tidak ngatur loh, saya tidak. Sekalipun di rumah, apalagi sampai di raudhah, apalagi sampai di muka Makbaratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita selalu memohon syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu dua anak didik kita yang sudah menggelar pondok pesantren tidak minta kepada kita, tetapi kita penuhi dengan syafaat Nabi kita, supaya anak didik kita pesantrennya subur makmur, mendapat ridho dan manfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pesantren Muqarrabin, Darul Quran di Singosari, Raudhatul Quran di Kota Madian, Arbiatul Quran di Panjen, Riyadul Quran di Ngajum, Barokatul Quran di Sumber Pucung, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi judul pertama, khulasah pertama yang saya haturkan kepada hadirin, sampun ngantos nyepelekaken nyuwun syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat namanya Sa'ad bin Qarib. Dalam kitabnya para ulama yang menyangkut syafaat Nabi sering disebut-sebut hanya 4 bait. Sa'ad bin Qarib nyusun kalimat begini. Ini yang hadir habaib, para ustadz, para kiai dan para pengasuh pesantren. Wa ashhadu anna Allah la rabba ghairuhu wa annaka ma'munun ala kulli ghaibin wa annaka adnal mursalina wasilatan ila Allah yabnal akramina al-adhajibi famurna bima ya'tika ya khairu mursali wa in kana minhu fihi syaibul lawaibi. Terakhir, wa kulli syafi'an yawmana mu syafa'ati bimunin batilan an sawadibni qaribi. Seandainya Nabi kita melarang tawasul dan istighfar, saya kira Sa'ad bin Qarib sudah diajar atau dimurkai dalam zaman sugengnya Nabi Muhammad SAW. Untuk itu sekalipun Jogja banyak orang yang ingkar tawasul, anak-anak didik kita tuntun supaya yang semangat tawasul. Apalagi kebetulan ke Madinah, sowan di Raudhah, sholat, berdoa, kemudian berjalan menuju
muka pintu sarian dalam Nabi Muhammad SAW. Habib sekalipun ya, askar Saudi itu selalu getak-getak kalau kita berdiri lama di muka pintu Makbarah. Ya sekalipun kita baca secara cepat, tetap itu kita baca. Wa asyhadu anna Allah, yang akhirnya wa kulli syafi'an yawma lahu syafa'atin bimugnin fatilan an, kalau ke saya ke bulan sana bimugnin fatilan an Mufid bin Mas'udi, dilalah kok cocok. Kemudian setelah Nabi kita dilahirkan di dunia, yang sebelumnya kitab suci sebelum Al-Quran sudah ada sebagian ayatnya, janji Allah kepada Rasul yang bersangkutan. Kalau Nabi akhir zaman sudah diutus membawa agama Allah, membawa kitabullah Al-Quran Karim, kamu sekalian para Nabi wa Rasul dijanji oleh Allah harus iman dan mengikuti Nabi Rasul. Wa in akhadallahu mitsaqan nabiyyina ma ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum ila akhir ayat. Nah, memang keindahan yang luar biasa. Kurang 2000 tahun Nabi Adam diwujudkan, nurnya sudah kelihatan. Para rasul, para nabi sebelumnya sudah dijanji oleh Allah, dilahirkan oleh Allah. Kalau tahun hijrah 1425 hijrati Rasul, waktu itu umur dalam yuswa dalam kajian Nabi 53 tahun. Oh, akhirnya dunia ini ada keanehan-keanehan, baik yang menggembirakan atau yang menyusahkan. Yang menyusahkan, negeri Persia yang sekarang Iran, maaf ini kalau ada tamu dari Iran, ini zaman kuno. Negeri Persia itu raja dan rakyatnya bukan lagi nyembah kepada Allah, tapi kepada api. 1000 tahun rajanya ganti, penjaganya ganti, kalau mati diangkat gantinya. 1000 tahun api tidak mati, tapi bertepatan yusan dalam kajian Nabi Muhammad SAW, api yang di Gusti Allah kan itu mati perpet, tidak bisa dihidupkan. Di Persia ada kota kecil namanya Sawat. Di kota Sawat ada pemandangan laut kecil, dalam tarikh disebut Buhairah. 15 km, 6 km lebar, bertepatan biusan dalam kajian Nabi, asat garing mekingking, api seperti kesiram banjir, laut kecil seperti kesiram api. Raja Persia mempunyai tempat untuk pertemuan orang-orang penting yang dalam kitab tarikh disebut Iwan Kisra, seperti Jogja, Stinggil, Sri Sultan Hamengkubuwono. Dibangun dengan menghabiskan uang yang tidak sedikit, kekuatan yang cukup kuat, tetapi bertepatan saat itu temboknya bentek-bentek, rusak karena goro-goro biosnya Kanjeng Nabi. Tidak sebab hujan, tidak sebab lindu, gempa bumi, angin dan sebagainya, tapi tembok-temboknya Iwan Kisra rusak. Sri Baginda Maharaja Persia menyebar tenaga supaya keliling dunia. Ada yang ke Yaman, ada yang ke Mesir, ada yang ke Bahrain dan sebagainya, ada yang ke Mekah. Semua tidak bisa menghasilkan laporan yang pantas dilaporkan, kecuali laporan utusan yang ke Mekah sehubungan dengan biusan dalam Nabi Muhammad SAW.
spontan. Raja Persia mengatakan, itulah yang sudah diisyaratkan nenek moyang kita. Mari kita bersiap-siap. Sewaktu-waktu Jabang Bali itu sudah menggerakkan agamanya, kita lawan sekuat tenaga, katanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang menggembirakan, saya contohkan satu saja. Kebiasaan orang Makkah, khususnya orang daratan Saudi pada umumnya yang kaya, kalau mempunyai bayi itu jarang-jarang disusui sendiri. Banyak yang diserahkan kepada wanita yang ahli nyusui bayi. Pada saat itu romonya Kanjeng Nabi sudah meninggal, yang bertanggung jawab adalah eyangnya kakung Sayyid Abdul Muthalib. Banyak wanita melamar pekerjaan supaya diizinkan nyusui Kanjeng Nabi. Sayyid Abdul Muthalib jawabnya biasa saja. Coba nek putuku ki gelem kok susoni, tak ini. Setiap dicoba di kalangan keluarga wanita, Nabi selalu menolak. Tetapi setelah yang sowan itu namanya Halimah dari kabilah Bani Sa'ad, menempatnya di Thaif. Jenengmu sapa? Halimah, pama bahasa Jawa. Kabilahmu Bani Sa'ad, omahmu Thaif. Kancamu wis pirang-pirang nyuwun gawean nyesepi wayahku, ning wayah ingsun ora kersa. Mbok menawa dadi bojamu Halimah kono nyanggung mburi. Seksekno keluargaku sing padha putrinya. Alhamdulillah disusui Halimatus Sa'diyah itu Kanjeng Nabi kersa. Laporkan kepada Sayyid Abdul Muthalib, spontan dijawab, Halimah, putuku mbok sesepi kersa. Inggih, tak idini kowe manggon ning omahku, tak wehi panggonan sak pantese, tak blonjo ya sak pantese. Ning umpama boyong yang omahmu, ingsun ya ridho. Halimah mengajukan permohonan, kita suwun, kita boyong datang Thaif. Ya maklum ya habaib, pada waktu itu kan belum ada truk, belum ada bis, belum ada kol, taksi, sedan dan sebagainya. Adanya hanya unta, dipasangi di atasnya itu kalau bahasa Arab haudaj, sekeduk ya kaya amben ana kerobongane iki wonten isun dhuwur payon. Kanjeng Nabi diboyong ke Thaif. Nah, setelah sampai pengantar ya pulang. Halimatus Sa'diyah setelah menyusui Kanjeng Nabi, sang suami itu kaget, tapi kaget gembira. Iya Halimah, bareng seliramu mungkin boyong wayahe Sayyid Abdul Muthalib. Kuwi tanduran-tanduran rae tangga agek penting. Tandurane dhewe kok wis mateng-mateng wae. Nepuh susu wedhus sing dipo sore ya ora dipo esuk, sing dipo esuk sore ora. Paling-paling biasanya olah-olahane semangkok. Setelah memelihara Kanjeng Nabi sampai payah tangannya, seakan-akan uang kambing ini tidak ada kurangnya, selalu penuh. Yang ngeget-geti lagi gitu, Hadratul Habaib, suaminya Halimah melihat istrinya kok tambah muda. Kira-kira bagaimana ya orang mempunyai istri sudah sementara tahun kok tambah muda seperti dek nganten anyar. Ya Halimah, aku nyawang kowe iki jan kaya ngene iki lho. Pas kowe iki kaya dek nganten anyar. Panjenengan namun sembrono. Pemenang wis semangatku kembali dek muda. Lah semua ini digaris bawahi sendiri. Pun boten sampun-warni menika barokahipun ngopaini wajahipun Sayyid Abdul Muthalib. Sekarang saya sampaikan penjelasan dari guru-guru saya min ahli sunnah wal jamaah. Apa wong sejagat iki sing diparingi
barokah, rahmat. Mung Halimatus Sa'diyah karo bojone dijawab oleh para guru-guru kita itu dengan jawaban yang tanggung jawab. Bukan orang muslimin muslimat sejagat ini tetap disyafaati kanjeng Nabi, hanya caranya lain-lain. Kalau Halimatus Sa'diyah memang menyusui sang suami yang mendampingi, menjaga kesehatan dan sebagainya. Kalau kaum muslimin zaman apa saja setelah kanjeng Nabi tidak lagi berupa bayi, apalagi sudah dipanggil oleh Allah, ini resep dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, permulaan ayat, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah selalu memberikan rahmat salam kepada nabinya. Malaikat turut memohonkan kepada Allah, hai orang-orang mukmin mukminat sejagat, kamu supaya memperbanyak membaca selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Percaya tidak percaya, orang yang tidak mementingkan membaca selawat Nabi, umpamanya kekayaannya itu melimpah, insya Allah tidak barokah. Anaknya banyak, sulit dididik menjadi sholihin dan sholihat. Dengan memenuhi ibadah yang wajib ditambah memerlukan membaca sholawat, insya Allah selalu mendapat pengayuman dari Allah. Ini anak didik kita banyak yang hadir. Permulaan saya buka pesantren yang sekarang sudah 30 tahun, bermodal masjid kecil mungil, rumah kecil mungil, Blabak Putih, bi barokatil Quran wa syafaati sayyidil anam, bisa merombak masjid kecil mungil, rumah kecil, dan menambah pekarangan-pekarangan, membangun madrasah, membangun masjid di lain tempat, musola dan musola. Ini semua saya laporkan di hadapan para hadirin. Saya membuat pesantren tidak didrop uang dari jalan cendana. Paham Pak Kiai? Uang dari jalan cendana tahu enggak? Tidak didrop uang dari Bapak Presiden Soeharto, Mbak Tutut dan sebagainya. Dari mana? Minallah biwasilati qiraatil Qur'anil Karim wal istisfa bi hadratil sayyidil mursalin Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tutunda yang khotimin dan khotimat, kamu melihat saya berpakaian layak yang saya pakai, makan minum setiap hari layak yang saya makan dan minum. Kalau ada anak didik mengundang, tidak usah repot-repot jemput dengan kendaraan, sekalipun hanya murah-murahan Allah memberikan. Sowan ke Makkah Madinah tidak hanya sekali, dua kali, tiga kali, semua membarokatil Quran wa syafaati sayyidil anam. Saya mempunyai madrasah Hanafiyah, aliyah umum, aliyah keagamaan. Ini menurut Bapak Depak kalau hadir, saya kira cukup 9 kelas. Tetapi birahmatillah saya bikinkan 34 kelas, semua terpakai. Anak yang mengaji Quran tempatnya lain. Jadi bukan berlebih-lebihan. Perintah guru saya, baik yai-yai dalam negeri atau ulama-ulama alawiyin, Quran dan sholawat adalah senjata yang ampuh, yang tidak ada yang bandingi. Jadi seperti kita ini kan, kesusahannya, kesibukannya tidak sama. Ada orang susah karena anaknya menghadapi ujian,
Jangan hanya pria sholat hajat maca selawat sing akeh. Ada orang kesusahannya, Bapak Kiai, anak telu wedok kabeh wis gede-gede, umure wis pantes. Gede dhewe umur 40 tahun, 43 tahun durung dadi manten. Nomor 2 40, nomor 3 37. Nek mlaku bareng kaya cah kembar. Kok yo durung ngono ngejak pisanan. Ben ana tamu saka Singosari nakoke anakku le utang sandal jepit. Nah, itulah. Jangan hanya terhenti begitu. Tawasul kepada Kanjeng Nabi, insya Allah akan diberi jodoh yang manfaat dunia dan akhirat. Selawat apa? Nah, ini perlu saya jelaskan. Selawat yang pendek-pendek itu semua ada barokahnya untuk menarik kenikmatan. Cukup selawat kamilah yang biasanya di Jawa ini disebut selawat nariyah, tapi guru saya Hadratus Sayyid Muhammad Al-Maliki di Mekah melarang menamakan selawat kok selawat nariyah. Tepatnya itu taziyah. Shahibus sholawat atau Syekh Abdullah At-Tazi. Tulak balak bisa kuatir didrenggani wong lan liyane. Selawat tunjina. Kesehatan, pengobatan, dokter ya monggo, tapi jangan meninggalkan baca selawat. Insya Allah cukup selawat tibbil qulub. Nah, kalau memang membutuhkan satu kitab yang penuh dari permulaan sampai akhir berisi selawat, antara lain yang saya sudah mendapat ijazah dari beberapa masyayikh kita, selawat Dalailul Khairat. Ini ukuran Quran kurang lebihnya 5 juz. Kalau bisa wiridan itu setiap sehari semalam khatam, wah insya Allah dijogo ribetine Gusti Allah, didadarke umat sing ora asal. Sekali lagi bahagian kedua yang saya sampaikan, takfirus sholawat wassalam ala sayyidil amin. Al-Quran dengan diutusnya Nabi, yaitu mulai berusia 40 tahun, Allah Ta'ala mengangkat beliau dengan kebuktian turunnya permulaan Al-Quran. Surat Al-Alaq 5 ayat diturunkan pada waktu itu Nabi kita tahannuth atau mengheningkan cipta di satu tempat yang dipilih, yaitu Gua Hira. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji kan teringat loh, dari Mekah menjurus ke Mina, tidak jauh dari Mekah, kiri jalan ada gunung yang namanya Gunung Nur. Jangan double nama. Iki gunung apa? Iki Gunung Jabal Nur. Di gunung itu Jabal itu gunung, salah satu saja. Di puncaknya Jabal Nur ada gua, yaitu Gua Hira, yang untuk tahannuth Nabi Muhammad SAW sampai keturunan wahyu Al-Quran. Dengan turunnya wahyu Al-Quran yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, Nabi kita agak terkejut, badannya dingin, dedek, terus pulang memerintahkan kepada keluarga, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra, zammiluni, aku kemulono. Di samping itu Nabi cerita pengalaman ketemu Jibril, disikap, dirangkul 3 kali, disuruh membaca, yang Nabi jujur, Iqra ya Muhammad ma ana biqari. Setelah 3 kali Jibril yang membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan sebagainya. Nah, itu Sayyidatuna Khadijah, seorang putri yang sholihah, memberi ketenangan kepada Nabi kita. Allah Ta'ala boten badhe negakaken panjenengan ahli nulungi lare yatim, nyuguhi tamu,
membantu wanita jumbo ngrukunaken kabilah ingkang bercekcok. Benjing-benjing kula dherekaken dhateng paman kula Waraqah bin Naufal supados paring keterangan. Istirahat pagi hari secukupnya ke ulah dan sebagainya. Nabi diantarkan ke rumahnya Waraqah bin Naufal, pamannya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra, seorang pria yang sudah sepuh. Setelah sampai di situ diceritakan pengalaman di Gua Hira. Waraqah memberi penjelasan, sira Muhammad nampa kalimah sing mbok tampa iku wahyu ning Gusti Allah sing diaturke karo An-Namus roh suci Jibril alaihissalam sing biasa sowan ning para rasul. Mengko dina yang tumurun wahyu perintah dakwah sira resmi dadi nabi lan dadi rasul. Monggo Muhammad sayang 1001 sayang. Umur saya sudah tua, mata saya sudah tidak bisa melihat. Nanti kalau Muhammad mengalami sesuatu yang berat, saya sudah tidak mampu membantu. Nabi Muhammad tanya, menapa kula badhe ngalami perkawis ingkang awrat? Iya, wong kang diparingi wahyu kaya siramu iki besok akeh sing seneng, ning ya akeh sing sengit. Nabi menjawab lagi dalam kitab tarikh, kalimatnya begini, awa mukhrijiyya ya Waraqah, menapa kinten-kinten penduduk Mekah bijing tegel ngusir kula saking Mekah? Iya, sira besok bakal pindah saka negara Mekah. Jadi Nabi selalu siap-siap untuk menghadapi lawan dan hijrah. Akhirnya bagaimana? Ayat Quran diturunkan di Makkah berangsur-angsur 10 tahun. Sebagian ayat dan surat Makkiyah ini sebagian banyak ayat-ayat yang meluruskan akidah keimanan yang betul-betul berdasarkan wahyu Allah. Sebab maklum kaum yang dihadapi yaitu kaum musyrikin dan kafirin, dan sangat terkejut kalau mendengar adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi permulaan dakwah 3 tahun Nabi kita dakwah itu secara sirriyah, pelan-pelan, alon-alon. Selebihnya 3 tahun diperintah terang-terangan, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dalam permulaan Islam, orang membaca Allah taruhannya itu nyawa, apalagi sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, wani mati ajur lamo. Satu contoh dalam tarikh dicontohkan sahabat yang namanya Ammar, Bilal, Yasir. Ini ketiga-tiganya adalah bekas budak, tetapi dengan pertolongan Allah begitu Nabi gelar syahadat, beliau terus syahadat. Malam hari selesai kerja, apa itu menggembala kambing, unta dan sebagainya, ngasuh bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Majikannya tahu memang sama-sama bahasa Arab, bahasanya itu. Paginya sekalipun doronya atau majikannya lain-lain, semua mendapat panggilan. Kowe muni maca apa? Balenono asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Tanpa tanya kelanjutannya, diajar sampai payah sendiri. Mundur, liya kira tak panggil mana ngadepi maut. Nek orang murtad. 3 anak ini pada saat bekerja kumpul, cocok-cocokan pengalaman. Kowe piye karo ndaramu? Wah, diajak seprene gegeru bisa metu getihe. Hampir-hampir sama. Piye ya sesuk dipanggil mana apa tok murtad to piye? Tidak boleh dan tidak perlu.
Kita ibarat menyeberang sungai itu sudah menceburkan diri sampai maut kita hadapi. Beliau ditimbali maneh jawabe bodoh. Cara menghajar ditingkatkan. 3 budak ini masing-masing diikat dengan pohon kurma, digebuki kalau gebuki ulo. Kebetulan pada waktu itu Sayyidina Abu Bakar lewat menanyakan, ini apa kok rame-rame, orang kalau campur tangan, iki budakku tak ajar sakarku, gosek-gosek alon-alon aku tak takon, biyen leh mutuku ki pirang dirham, tak badani tak gentengane kados anyang-anyangan cempengan. Wis pokoke dibadani Sayyidina Abu Bakar, cah telu dituku dimerdekake. Nah itu zaman Nabi kita, moto syahadat taruhannya nyawa. Kalau sekarang yang jelas mendapat ganjaran, khususnya dalam tasawuf akhir, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, itu termasuk rukun qaul. Kemudian kalau kita membaca syahadat di hadapan Bapak KUA, kantor urusan agama, biasanya kalau sudah saat pernikahan, sudah jamnya, Bapak Naib tanya, mana calon pengantin kaku? Saya Pak. Nama siapa? Oto Banduso. Bajene wong Jawa Tengah iso aneh-aneh. Agama Islam. Sanggup baca syahadat, sanggup terjemahnya insya Allah. Adres, alamat, pengalaman sekolah dan sebagainya sudah diperiksa. Pak Naib matur sama calon wali, Bapak Wali, pemeriksaan sampun cekap. Badhe pun nikahaken piyambak menapa badhe wakil. Kula badhe wakil dateng sinten? Dateng Ustadz Haji Ibrahim Pondok Al-Muqarrabin. Oh monggo Kyai monggo. Sudah bacaan Quran, khutbah nikah, nikahnya. Ya waladi, noto banduso, labbaik. Antah tuka, wazawwajtuka, mahmudataka. Salman, binta akhilal karim, Abah Haji Salman, bimahli alati adadi sholati halam. Qabiltu nikaha, wa tazwijahi nafsi. Monggo Habibullah tulindungo foto syahadat untuk bojo. Nah kita harus sadar kalau sahabat foto syahadat taruhan nyawa. Tetapi karena memang agama Allah Islam, wahyu Al-Quran betul-betul dari Allah, disampurnakan di Darul Hijrah 10 tahun, 13 tahun di Makkah, 10 tahun di Darul Hijrah. Ini kebanyakan Bapak Kiai mengatakan, tapi Hadlul Syekh Muhammad Ibn Bik dalam kitabnya Tarikh Tashrih secara teliti menghitung zaman nuzul Quran itu 22 tahun lebih 2 bulan lebih 22 hari. Dengan diturunnya Al-Quran seperti nasihatnya guru-guru kita Sayyid Muhammad Al-Maliki, kalau kebetulan jamaah haji sowan ke dalamnya itu saat ini kok hampir sama bahasa Arab, tapi seandainya diterjemah kurang lebihnya begini: ananda-ananda, saudara-saudara, sudah disampaikan Allah ke bumi suci Makkah Al-Mukarramah. Ketahuilah Makkah ini dulu dikuasai kaum musyrikin dan kafirin yang dipertuhankan, yaitu arca-arca. Dengan kegigihan Nabi Muhammad SAW, ajaran Al-Quran digelar, umat sadar semua berhala-berhala digempur, disingkirkan, dikeluarkan dari Masjidil Haram. Tamu-tamu, saya peringatkan, di mana saudara-saudara berada, membuat tempat sholat, syukur masjid, tempat sesuci diatur yang baik.
Al-Quran diajarkan, ilmu-ilmu yang sumbernya Al-Quran diajarkan, insya Allah kamu akan ditolong oleh Allah, mirip-mirip pertolongan Allah kepada ahli Makkah. Tidak berlebih-lebihan teman-teman yang gelar pondok pesantren. Kalau pidato Sayyid Muhammad yang begitu itu dipenuhi, insya Allah tidak ada kesulitan bikin pondok. Ya, tak caranya bagaimana Allah mendatangkan rezeki. Anak-anak didik yang hadir, terutama saya peringatkan, jangan sekali-kali Ananda membuat pesantren yang tujuannya itu hanya untuk jam'ul mal, mengumpulkan harta benda. Jangan. Kalau saya mempunyai santri 200, per bulan saya ada rekening sendiri. Kalau belum 3 hari kok pulang, tidak boleh jabel atau menarik yang sudah dibayar. Yang saya herani, kalau sudah membayar 5 juta, masuk kamar, koper dan isinya dicatat oleh petugas tempat itu, yang akan senang-senang di hari 3 malam ini telanjang bulan. Wanita-wanita yang disediakan kabeh utuh. Pada waktu saya membaca itu, saya timbul pertanyaan, Mas wartawan sudah menyiarkan, Bapak polisi kok belum menangkap? Lama-lama itu saya diperingatkan anak saya, Pak, boten soh maos sing bangsa ngoten-ngoten niku ndak marahi judeg. Nah, saya ya terus leren ora tau maca Abdul Khalid. Tapi waktu saya membaca itu ya kaget betul. Di samping kita itu ingin membawa dan mengajak umat ke jalan Allah yang baik, di dunia ini memang banyak sekali godaan-godaan, rintangan-rintangan yang mencegat Bani Adam ditarik ke ashabis sa'ir. Wa'iyadzubillah. Saudara-saudara sekalian, hadirin dan hadirat, umur saya sudah 3/4 abad, 25 tahun lagi sudah seabad. Pengalaman hidup, wah, pahit getirin dunia aku wis ngerasain. Perbandingan zaman penjajahan dan zaman merdeka sangat berbeda. Ini kita berdekatan dengan komplek Bapak Abri, Bapak-bapak CBN. Tidak mengira Bapak-bapak Abri awal merdeka Indonesia akan makmur begini. Bapak Abri di Jogja, Solo waktu itu celana dan kemejanya itu hanya dari belaco yang diwenter hijau mirip-mirip kuning. Kalau ada orang tanya, ini winter cap apa? Jawabnya seragam, ini winter BPKKP. Catatan Abdul Khalid, BPKKP itu bukan salah satu nama pabrik, bukan. Babaan pelem campur karo pusi. Nah sekarang begini, markas besarnya Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, kepolisian di Jakarta megah dan mewah. Di daerah tingkat 1, di daerah tingkat 2, sampai polsek dan koramilnya menterek. Pakaiannya juga begitu. Saya ini angkatan 45 loh, elek-elek. Jadi sedikit-sedikit yang mengetahui. Kalau awal putaran kampanye, Bapak melihat saya dongani partainya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Ini Bapak Jenderal berbintang 4. Tapi saya kenal mulai masih bertugas sebagai Komandan Korem 072 yang mewilayahi Jogja dan Kedung. Beberapa teman negara, wah Bapak dongani Partai Demokrat, ya haram kok. Putusan NU situ bodoh,
urusan politik diserahke karo sing bersangkutan. Apa meneh mung ndongani, nek kowe krungu dongaku kira-kira malah njaluk ijazah. Ojo gampang-gampang aku ndongani nang ngarsane Bapak Susilo Bambang Diono njur entuk duit ora, karena keakraban. Bapak Susilo itu ayahnya pegawai negeri di Pacitan, ibunya keluarga pondok pesantren Termas. Waktu beliau tetak kitan yang manggu itu Kiai Habib Termas almarhum. Cerita ini saya ketemukan setelah saya diketahui kok saja akrab kalau Bapak Bambang. Waktu masih menjabat Menko Polkam sebelum bulan Ramadan tahun yang lalu, ziarah ke tempat saya resmi. Urirnya kurang 2 hari sudah sampai. Saya ingin sowan ke Pandanaran, kalau bisa ulama-ulama Kabupaten Sleman supaya dikumpulkan. Saya pilih yang betul-betul kiai, kurang lebihnya 30 kiai. Bapak Susilo setelah saya sore waktu mengikrarkan saya datang di Pandanaran ini pertama silaturahmi kepada Sohibul Ma'had saya, kemudian mohon doa. Politik Indonesia memanas, ekonomi bobrok, negara kesatuan RI selalu digrogoti, yang sudah jelas lepas timur-timur, yang sekarang bergolak gerakan Merdeka Aceh. Itu sebelum Ramadan masuk menjadi Menteri Polkam, yang tidak lama karena ini dan itu yang dirasakan kurang enak, beliau meletakkan jabatan. Bapak-bapak, ya, hubungan kepada siapa, asal hubungan ukhuwah Islamiyah, saya kira tidak ada apa-apa. Abdul Khalik aku ini ditakoni karo bocah Singosari, ketemu neng Pondok Rapiah, Bapak dongani Partai Demokrat Malang meningkat, ojo sembrono antemi gue meningkati mau piro dadi piro, kok wani ngarani meningkat. Ya, tidak saya sebut namanya, nanti kalau 4 mata saya beritahu. Jadi mungkin bapak-bapak yang hadir ini juga ada yang melihat saya untung dengan Bapak Susilo Bambang Diono itu masanya kenal ukhuwah Islamiyah. Mulai beliau masih Komandan Korem 072 yang mewilayahi Jogja dan Kedung, tidak sampai 2 tahun beliau sudah dipanggil ke Jakarta untuk memimpin pasukan RI ke Bosnia, dan Bapak Susilo mendapat tugas memimpin pasukan PBB. Sidik-sidik aku ya ngerti dunia loh Mas, darani kiai ngeteprek ngono ya aja. Yang penting saya sampaikan, di Jogja ini ajaran Nabi, ajaran Al-Quran, ikhlas seakan-akan sudah tinggal dibaca begitu saja. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din. Apa-apa hitungane duit. Sampai menghadapi pemilu itu Pak Kiai, sebagian umat ngobrol ngaku pokoknya anggere sing ngekaki duit aku akeh tak coblos. Sapa? Ae sapa wae. Nek ora ngekaki duit sing pantes, mbok kancaku aku ora arep nyoblos. Batinku iki priye sing jenenge ikhlas kok kaya ngono ya ora wani omong wong akeh keras pondok keras. Ini kalau ada kejadian di daerah-daerah di luar daerah saya, ya gedok tular sebuah dinasihati. Suara daerah tingkat 2, daerah tingkat 1, daerah pusat sudah terlanjur kita kerjakan. Tapi nanti kalau pemilihan presiden, supaya betul-betul yang bijaksana, tamu-tamu wali murid yang setiap hari hampir tidak ada berhentinya tanya, bijinya pemilihan presiden Bapak milih sinten? Sampai saat ini aku durung di pemilih. Lajeng kados pundi
Kowe nek wis jelas pira sing terjun arep dadi presiden, asmane sapa, aku insyaallah arep istikharah dhisik nyuwun priksa nyang Gusti Allah. Seandainya suara saya jual mbok 1 miliar, Abdul Khalid payu wis ana wong sing ngabari aku. Lah ning yo aku ki mikir duit 1 miliar ki paling-paling aku menikmati mung pirang puluh tahun. Kok njur calone nang akhirat dadi tanggung jawab. Jadi ananda anak didik ya, Yai Haji Abdul Khalid, Yai Haji Ibrahim, Yai Haji Musta'in, anak-anak didik putri yang adil, saya beritahu tular-tularno besok pilihan presiden ojo milih sak milih-milih. Kemudian yang perlu saya sampaikan sehubungan dengan hataman Quran sekaligus simulutan campur-campur saja. Cucunda para khotimin dan khotimah, jangan merasa sudah cukup. Hari ini kamu sudah dilaporkan di hadapan hadirin, namamu siapa, orang tuamu siapa, adresmu bagaimana, kira-kira nak dijelaskan mana, wis duwe calon apa durung, sing durung arep ana sing ngepek mantu mbok menawa. Tapi ngajimu hanya jangan berhenti sampai di situ saja. Ilmu agama ini luas, dan luasnya itu melihat abad-abadnya. Luasnya ilmu zaman para sahabat sudah maklum. Zaman para a'imah seperti Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali dan sebagainya, ya sudah maklum. Zaman kita ini tinggal mengaji ilmunya para ulama. Jangan menganggap gampang memahami Quran tanpa mengaji ilmu nahwu, tanpa mempelajari ilmu sharh. Jangan menganggap gampang ilmu fikih hanya melihat kitab yang kecil-kecil, tidak sampai kitab yang luas dan besar. Untuk itu, pertama Al-Qur'annya dijaga, jangan sampai lupa. Pertama, cucunda putra putri ojo kesusu mulai, tetap ngaji karo ustadmu. Ananda Haji Ibrahim, syukur-syukur diriadoi, yo poso, yo ngelanyake Quran, yo ngaji liyan. Oleh Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad fi kitabihi Ad-Durrul Mawdhum li sahibil hulum, wa khudh min ulumid dini haddan muwaffara wa bi'ilmi tasmu fil hayati wa fil hasri. Kuliah ilmu ngantek ngasilake bagian kang akeh kang sampurna. Kelawan ilmu agama kowe gelem ngaji, amalke ikhlas, insyaallah kowe mulya dunya, mulya akhirat. Seandainya saya dulu tidak mengaji kepada mbah kiai, terutama kepada habaib yang saya pernah mengaji kepada beliau, pangkat saya ini pantasnya hanya nyurung wesi. Paham nggak Abdul Khalid nyurung wesi? Sopir becak. Sebab apa? Ijazah SD, SMP, SMA, nah. Nah, untung sekelumit saya mengaji kepada para ulama. Beliau menasihatkan bagi mereka yang sudah mengaji Al-Quran, apalagi menghafal, wa wa'udib ala darsil Qur'ani fa inna fi tilawatihi iksir wa syarha lis-sadri. Ngajekno wiridono anggonmu padha maca Quran, kelawan maca Quran den wiridaken siraman ruhani lan jasmani. Insyaallah orang yang mau wiridan Al-Quran ora cepet tua, ora cepet bongkok, ora cepet rusak jasmaninya. Ala innahul bahrul muhitu wa ghairuhu minal qutbi anharun tumaddu minal bahri. Ketahuilah Al-Quran ibarat laut yang tanpa batas, kata bahasa Jawa tanpa gisik. Kitab-kitab hasil karyanya para ulama itu ibarat bengawan yang dialirkan dari laut,
apa itu kitab Ihya Ulumuddin, apa tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran lil Imam Al-Qurtubi, ini Al-Quraisy, apa kitab Al-Um lil Imam Asy-Syafi'i, semua diibaratkan bengawan yang dialirkan dari lautan. Tadabbur ma'aniyah wa rattilhu khasyiyah tafuzu minal asrari bil kanzi wal zahri. Kalau memang kamu sudah mengaji, paling tidak terjemahnya Quran, syukur tafsirnya, membaca Al-Quran kamu baca dengan tartil dan mengangan-angan atau memperhatikan isi kandungan ayat yang kamu baca. Pemberian Allah, nikmat-nikmat yang sirri, yang samar-samar diberikan di dunia dan bergedung-gedung nanti di akhirat, insya Allah. Ini cucunya tugasnya itu menjaga Al-Quran dan mengaji ilmu yang lain. Hadratus Syekh Abdullah bin Alwi memperingatkan lagi, jangan sembrono kita itu ditinggali agama Islam, terutama urusan sholat. Wa usika bil khamsil lati hiya ya akhi imadun lidinillahi wasitatil amri. Dan aku berwasiat kepada kamu, siapa saja yang mau saya wasiati, sholat 5 waktu yang menjadi wasilah hasilnya, apa saja yang diridhoi Allah harus kamu jalankan secara penuh dan ikhlas. Wa hafiz 'alaiha bil jama'ati daimah wa wadhib 'alaiha fil isya wa fil fajr. Bagi mereka yang tidak berhalangan syarat, tidak uzur syar'i, sholat subuh dijalankan dengan jamaah seperti zaman para sahabat dulu. Terutama sholat isya dan fajar, ini menurut kenyataan memang berat. Hadratus Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga mengatakan bahwa wajib 'alaiha fil isya wa fil fajr. Jangan sampai malam penuh hanya untuk istirahat, makan minum semaan televisi sampai larut malam. Jangan. Wa qum fi dhulamil laili min lahi qanita wa shalli lahu waqtim shalataka bil witri. Pada waktu malam hari gelap gulita di luar rumah, kamu supaya memerlukan bangun sholat tahajud. Kalau sebelum tidur belum witir, sholat malammu ditutup dengan witir. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya memang berat, tetapi ini saya tujukan cucunda sing hafal Quran, ojo nganti semaan sing oleh ganjarannya semaan Quran, semaan televisi. Ayo ngerti dhewe, entek waktu kemalingan ora kloso. Pak Kiai, yen kula niku kadang-kadang wonten tiyang wis disebut kiai, senengane nyemak televisi. Wong wis setengah tuwa delok televisi, hubine kesenengane tayangan nyanyian dangdut cah wedok, penas kemayu cincing-cincing. Kula nyemak ngantek nglekar kaya wong tiara. La ilaha illallah. Monggo tidak ngen kula, ya nang kula ngen mboten rangsal kula lebeti televisi. Rusak-rusake moto, rusak-rusake hati. Ya, saya titip, hakikatnya saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pondok pesantrennya anak didik kita, terutama al-muqarrabin, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi bimbingan, pengayoman, petunjuk, ridho dan sebagainya. Tapi ada hubungannya kepada para ulama, terutama habaib. Saya serahkan pondok-pondoknya anak didik kita supaya didoakan manfaat pesantrennya, manfaat santrinya, manfaat ilmunya, pengasuh-pengasuhnya diberi kekuatan rohani dan jasmani, sehat walafiat. Jadi kiai, jadi nyai nek mau nang rumah sakit terus kejebur duit iki ya oke, ora sido mulang. Sehat walafiat, tamamus sehat walafiat, rohaniyah wa jasmaniyah. Kepada orang kaya ya saya titipkan ya lain lagi.
pondok-pondok mana saja silahkan. Bapak yang rezekinya berlimpah, lihat pondoknya, alhamdulillah sudah baik, bagian putri sudah baik, dapurnya kok kurang baik, kurang layak. Silahkan para ahlinya yang membicarakan masalah pawang pondok, dapur pondok. Dapur sudah baik, tempat penjemuran pakaian, tempat olahraga dan sebagainya, saya titipkan pada ahlinya. Saya pernah diundang ke Indramayu, Masjid Darussalam, tepatnya Kecamatan Karangapel. Ini kalau ada tamu Cirebon saya kira tahu. Tengah-tengah saya mengaji, anak muda anak mudi itu keliling membawa jolo sing wis disuwek-suwek digarani kaya seser wadek. Saya gebrak di muka saya. Kowe kabeh iki do ngopo? Menika tugas saking takmir masjid. Ngopo? Nyuwun bantuan. Berhenti. Tadi sudah diumumkan kurang lebihnya 40 sampai 50 juta. Minta bantuan hanya begini. Yang diserahkan uang logam baru keroan ambune teni. Abdul Halik Karingan tahu tak jangan Karangapel. Oleh kamu diketawai oleh orang pengikut selain Islam, membutuhkan sekian puluh juta, caranya hanya begitu. Berhenti. Saya anjurkan para bapak ibu akhirnya lain hari sidang khusus, kebutuhannya masjid itu apa? Jangan bicara uang. Kowe apane? Gendenge, kowe kayune, kowe semen blawu, semen merah, kowe wedi gamping, kowe tegel, sampai apa? Yang ongkos tukang dan sebagainya. Tidak usah banyak-banyak, cukup dikerjakan orang kurang lebihnya 20. 3 hari saya pulang, takmirnya datang di rumah saya batin. Iki aku kon nyabut aku ngaji iki kok piye kok sajake kok siap-siap gowo tip barang. Tiba ini gowo tip nalika aku ngomong, Bapak Takmir terima kasih Pak Kiai waktu datang di Karangapel. Ini sudah dirembuk oleh para ahlinya dan sebentar lagi akan dikerjakan. Begitu cara bekerja, ojo kemar-kemar moyo wong ora hajat. Bapak Ibu sekalian, monggo atur kita tutup tawassul dateng Kanjeng Nabi rening muludan sesarengan nyuwun syafaatipun Quran. Al-Fatihah. Sareng kula tuntun kalimahipun mangke dinadongke. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadi tuwaffiq lima yurdika madaz zaman. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin waffiq lima yurdika anna madaz zaman. Sareng Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin waffiq lima yurdika anna madaz zaman. Alaika bitaqwallahi fis-sirri wal-'alan wa qalbaka nawwihu minar-rijsi wad-daran. Ilahi tawassalna bijahi Muhammadin waffiq lima yurdika anna madaz zaman. وخالفها والنفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها الميحن. إلهي توسلنا بجاه محمد
توفقني ما يرضيك عنا ما دام وصاحبنا بالمعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديك من افتتن إلهي توسلنا بجاه محمد توفق لما يرضيك عنا ما دلنا وصلي بقلب حاضر غير غافل ولا تلهو عن ذكر المقابر والكفن إلهي توسلنا بجاه محمد توفق لما يرضيك عنا ما دلنا وما هذه الدنيا بدار إقامة وما هي إلا كالطريق إلى الوطن إلهي توسلنا بجاه محمد توفق لما يرضيك عنا ما دلنا وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمعا إلهي توسلنا بجاه محمد ووفق لما يرضيك عنا ما دلنا فيا ربي عاملنا بلطفك واكفينا بجودك وعصمنا من الزيغ والفتن إلهي توسلنا بجاه محمد توفق لما يرضيك عنا ما دلنا ووفق وسدد واصلح الكل واهدنا لسنة خير الخلق والسيد الحسن إلهي توسلنا بجاه محمد ووفق لما يرضيك عنا ما دلنا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد المبعوث من تهامه والآمر بالمعروف صوامه والشفيع من أهل الذنوب في عاصرة القيامة وعلى آله وصحبه ومن اتبع شريعته اللهم زينا بزينة القرآن واكسنا بخلة القرآن واهدنا بهداية القرآن واختم لنا بتلاوة القرآن ونور قبورنا بنور القرآن واحشرنا مع أهل القرآن ونجنا من النيران بشفاعة القرآن وأدخلنا الجنة كرامة القرآن وارفع درجاتنا بعظيمة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ذكرنا مما نسينا وعلمنا مما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار واجعله حجة لنا يا رب العالمين اللهم ثبت إيماننا وثبت إسلامنا وارزقنا الاستقامة في العبادة والعلوم النافعة والأولاد الصالحة والأرزاق المباركة
والأعمال طويلة في طاعتك يا الله، والأعمال مقبولة وحسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بشفاعة نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المجتبى سيدنا محمد النبي الرحمة والهدى حسن مقاصدنا من مقاصد الآخرة. اللهم بشفاعة الأنبياء كرامة الأولياء ابن حوائجنا من حوائج الآخرة. اللهم يسر لنا أمور الدنيا الآخرة. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في دين ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا. اللهم أعز الإسلام المسلمين واحم حوزة الدين ودمر اليهود وسائر الطغاة المفسدين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الراحمين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها الكرامة مع السلامة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلم حكومتنا وبلدنا جمهورية إندونيسيا، سلمها يا الله من كيد الكائدين ومن ظلم الظالمين وإفساد المفسدين ومكر الماكرين وخيانة الخائنين. اللهم سلمنا حكومتنا جمهورية إندونيسيا تجري فيها أحكامك يا الله يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Kekhilafan, kekurangan, kesalahan, mohon maaf min awalina ila akhirina. Walaikun hadza ma'luman ladaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, bareng ya? Iya, iya. Mimpilah mimpi